Baik, kita akan masuk ke bagian pertanyaan nomor 4. Momentum sudut suatu partikel LT dalam 4 situasi diberikan sebagai berikut. 1, 2, 3, dan 4 seperti pada soal. Manakah keadaan yang memberikan torsi A 0, B positif dan konstan, lalu C negatif yang besar selalu meningkat, dan negatif dengan besar yang selalu berkurang. Baik, jadi kalau kita bicara, kita melihat di sini, hukum kedua Newton untuk gerak rotasi itu didapatkan dari tau akan sama dengan momen inersia dikali dengan alfa. Di mana kita tahu ini akan sama dengan d omega dikali dengan dt. Lalu jika karena I di sini tidak bergantung pada waktu, jika I tidak bergantung waktu, maka kita bisa masukkan I ke dalam operasi diferensial atau kita tinjau dengan aturan rantai, kita akan dapatkan d per dt dari I dikalikan dengan omega. Nah, sama halnya dengan pada gerak translasi, kita punya eh, perkalian antara massa dengan kecepatan itu adalah momentum linear. Nah, di sini momen inersia dikalikan dengan kecepatan sudut itu akan sama dengan momentum sudut. Ya, jadi tau itu akan sama dengan perubahan momentum sudut persatuan waktu. Sehingga jika kita mendapatkan torsi yang ingin mendapatkan torsi sama dengan nol, maka kita harus pastikan bahwa momentum sudutnya itu konstan karena turunan turunan suatu fungsi yang hasilnya nol adalah konstan. Dari 1, 2, 3, dan 4 yang konstan itu adalah 3 saja. Ya, lalu B positif dan konstan kita bisa melihat ketika diturunkan maka hasilnya adalah konstanta dan harus positif. Nah, kita bisa lihat di antara 1, 2, 3, dan 4 yang positif dan konstan torsinya adalah nomor 1 karena kalau kita turunkan dia akan dapat torsi sama dengan 3 ya. Jadi 1. Lalu yang C negatif dengan besar yang selalu meningkat kita bisa lihat dia sudah jelas itu akan sama akan kita lihat kita capai ketika L yang sama dengan persamaan di 2 yaitu minus 6T kuadrat karena torsinya turunannya terhadap waktu itu minus 12T. Sehingga ketika T selalu bertambah, maka nilainya akan selalu naik, besarnya meningkat, tapi dia akan bertambah negatif dengan T lebih besar dari 0. Jadi ini adalah nomor 2. Untuk yang D, negatif dengan yang selalu berkurang, ya kita bisa tentu saja kita lihat ketika fungsi L di nomor 4 ini kita diferensialkan, kita akan mendapatkan persamaan minus 4 per T kuadrat, sehingga untuk T bertambah, dia akan eh, bertambah positif ya, karena negatifnya selalu berkurang. Jadi ini adalah 4. Ya. Berikut pembahasan untuk nomor 4.